Aspal sirkuit Jerez Spanyol. Bagi banyak orang, ini hanyalah lintasan balap biasa. Namun bagi para penghuni pedok Moto3, sirkuit ini adalah laboratorium paling kejam di dunia. Selama bertahun-tahun, satu angka dianggap sebagai batasan absolut fisik manusia dan mesin. 1 menit 43,710 detik. Rekor abadi milik David Alonso pada tahun 2024. Banyak mekanik percaya menembus angka itu di atas motor Moto3 adalah hal yang mustahil. Itu bukan sekadar angka, itu adalah tembok. Sebuah batas di mana ban Pirelli mulai kehilangan cengkraman dan sasis Honda maupun KTM mulai bergetar hebat karena tekanan aerodinamika. Namun pada Minggu 15 Februari 2026, suasana di garasi Jerez mendadak sunyi. Udara pagi yang dingin menyelimuti lintasan, tapi ketegangan di dalam pitbox sudah berada di titik didih. Hari kedua tes resmi baru saja dimulai, dan radar pemantau waktu mulai menunjukkan sinyal yang tidak masuk akal. Sebuah pesan singkat tersebar di antara para kepala kru. Seseorang sedang mencoba meruntuhkan tembok itu. Namun, siapa yang menyangka bahwa sosok yang akan mengguncang tatanan ini bukanlah pembalap senior yang syarat pengalaman, melainkan seorang remaja yang sedang berada dalam misi pembuktian. Dan apa yang terjadi selanjutnya akan memaksa setiap tim untuk merobek buku catatan lama mereka. Karena di Jerez hari itu, peta kekuatan Moto3 2026 tidak hanya berubah, ia hancur berkeping-keping. Di tengah deru mesin 250 cc yang memekakkan telinga, satu nama muncul di puncak layar monitor, Máximo Quilez. Di kalangan internal ia dijuluki The Kill, dan hari itu ia benar-benar melakukan eksekusi terhadap catatan waktu rival-rivalnya. Quilez tidak hanya sekedar cepat, ia menetapkan standar baru yang sangat mengintimidasi. Saat pembalap lain bersusah payah menyentuh angka 1 menit 44 detik rendah, Quilez melesat sendirian. Dengan catatan 1 menit 43,930 detik, ia menjadi satu-satunya manusia yang berhasil menembus tembok 1 menit 43 detik di sesi ini. Namun, inilah detail yang membuat para direktur teknis di pedok berkeringat dingin. Catatan waktu tersebut tidak didapatkan saat ban masih baru, atau di awal sesi. Quilez mencetaknya pada lap ke-53 dari total 65 lap yang ia lahap. Secara teknis, ini adalah sebuah anomali. Biasanya, performa ban akan menurun drastis setelah belasan lap, tapi Quilez, ia justru mencapai peak performance di saat simulasi panjang hampir berakhir. Ini adalah pesan peringatan bagi seluruh grid. Ia tidak hanya memiliki kecepatan satu lap yang mematikan, tapi ia juga memiliki manajemen ban yang berada di level yang berbeda. Di garasi tim rival, spekulasi mulai bermunculan. Apakah ini karena mesin baru, ataukah Quilez telah menemukan celah dalam elektronik yang tidak diketahui orang lain? Namun, kejutan di papan waktu baru saja dimulai, karena tepat di belakangnya, sebuah fenomena statistik yang mustahil sedang terjadi. Dalam dunia balap profesional, selisih 0,1 detik dianggap tipis. Selisih 0,01 detik dianggap luar biasa. Namun, apa yang terjadi antara Scott Ogden dan Adrian Fernandez di Jerez hari itu telah melampaui logika matematika. Dua pembalap, dua pabrikan berbeda, KTM dan Honda, mencatatkan waktu yang identik hingga digit terakhir, 1 menit 44,054 detik. Tidak ada selisih 1/1000 detik pun di antara keduanya. Ini adalah momen langka yang membuktikan satu hal. Level kompetisi antara sasis KTM dan Honda kini telah mencapai titik keseimbangan sempurna. Bagi penonton, ini mungkin hanya angka yang unik. Tapi bagi para pembalap, ini adalah tekanan psikologis yang berat. Mengetahui bahwa lawan Anda menggunakan motor yang berbeda, namun memiliki performa yang sama persis, berarti satu hal. Motor bukan lagi alasan. Kemenangan kini murni berada di tangan siapa yang lebih berani melakukan late braking dan siapa yang memiliki mental lebih baja. Namun, saat perhatian tertuju pada duel KTM versus Honda di posisi 3 besar, sebuah ancaman lain sedang merayap dari posisi bawah klasemen. Seorang pembalap dari Asia yang dijuluki Belalang Sembah sedang melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh para analis di hari pertama. Jika Anda ingin melihat definisi grup neraka yang sebenarnya, lihatlah papan klasemen Moto3 2026 dari posisi pertama hingga ke-15. Selisih antara Máximo Quilez di P1 hingga Cormac Buchanan di P15 hanya terpaut 0,995 detik. Kurang dari 1 detik memisahkan 15 pembalap tercepat di dunia. Ini bukan sekadar persaingan. Ini adalah perang saraf. Di level ini, kesalahan kecil di satu tikungan
Katakanlah terlambat menutup gas sebanyak 2 milidetik atau kehilangan momentum 5 cm saat keluar tikungan, akan melempar Anda dari posisi podium keluar 10 besar. Tensi di pedek bisa dirasakan dari cara mekanik bekerja. Setiap baut diperiksa ulang, setiap gram bahan bakar dihitung, karena mereka tahu bahwa di musim 2026 nanti, kualifikasi akan menjadi pembantaian massal. Peta pertempuran ini sangat padat sehingga tidak ada lagi dominasi tunggal. Namun, di tengah kepadatan grup neraka ini, sorotan mulai beralih ke satu sosok yang paling sibuk di lintasan. Seseorang yang tidak peduli dengan posisi di papan waktu, tapi fokus pada satu hal, evolusi. Veda Ega Pratama. Di hari pertama, banyak yang meragukan apakah sang belalan sembah bisa beradaptasi dengan cepat. Ia masih tertahan di angka 1 menit 46 detik, sebuah hasil yang bagi sebagian pengamat dianggap lambat untuk ukuran talenta sebesar dirinya. Namun, apa yang terjadi dalam 24 jam berikutnya adalah sebuah demonstrasi dari kurva pembelajaran yang menanjak tajam. Di hari kedua, Veda menggebrak dengan catatan waktu 1 menit 44,968 detik. Ia berhasil memangkas waktu sebanyak 1,660 detik hanya dalam satu malam. Memangkas 1,6 detik di kejuaraan dunia bukanlah hal yang biasa. Itu adalah lonjakan performa yang masif. Data telemetri menunjukkan bahwa Veda mulai menemukan sweet spot pada Honda NSF 250RW miliknya. Ia tidak lagi berkelahi dengan motornya, ia mulai berdansa dengannya. Meskipun secara posisi ia berada di P17, para ahli di paddock mulai memperhatikan satu detail krusial. Veda adalah salah satu pembalap tersibuk dengan melahap 73 lap. Ia tidak sedang mengejar satu lap cepat untuk pamer di media sosial. Ia sedang membangun fondasi untuk balapan yang sesungguhnya. Ia sedang mengumpulkan data untuk memahami bagaimana ban Pirelli berperilaku saat suhu lintasan berubah. Dan bagi para rivalnya, Veda yang mulai memahami ban adalah Veda yang sangat berbahaya. Namun, Jerez adalah sirkuit yang jujur. Ia tidak peduli dengan gelar juara masa lalu Anda. Lihatlah Brian Uriarte. Sebagai double champion di Rookies Cup dan Moto3 Junior Championship, ekspektasi terhadap dirinya sangatlah tinggi. Namun, ia hanya mampu menempati posisi ke-18, tepat di belakang Veda Pratama. Rekan setim Veda, Zen Mitani bahkan lebih kesulitan di posisi ke-25. Ini membuktikan bahwa kelas Moto3 2026 tidak memberikan ruang bagi mereka yang lambat beradaptasi. Bahkan talenta emas sekalipun bisa tenggelam jika tidak mampu menerjemahkan data teknis menjadi kecepatan di lintasan. Disinilah letak dramanya. Di garasi tim, ketegangan mulai muncul. Para instruktur mulai memberikan tekanan. Kenapa Veda bisa memangkas 1,6 detik sedangkan yang lain tertahan? Pertanyaan ini mulai menghantui garasi-garasi tim besar. Tekanan mental untuk menjadi yang tercepat di antara para rookie mulai memakan korban, menyebabkan beberapa pembalap melakukan kesalahan fatal saat mencoba melakukan time attack. Tapi, ada satu rahasia yang tersembunyi di balik data sektor yang mungkin akan mengubah cara kita melihat tes ini secara keseluruhan. Untuk memahami kenapa persaingan tahun ini begitu rapat, kita harus membedah sirkuit Jerez menjadi 4 bagian, dan di sini kita melihat sebuah fakta yang mengejutkan. Tidak ada satupun pembalap yang benar-benar menguasai seluruh sirkuit. Di sektor 1, yang mengandalkan keberanian saat masuk ke tikungan pertama yang cepat, Scott Ogden adalah rajanya. Namun, masuk ke sektor 2, Maximo Quiles membalas dengan teknik pengereman yang sangat agresif. Di sektor 3, yang sangat teknikal dan membutuhkan presisi tinggi, Adrian Fernandez dari Honda menunjukkan kelasnya. Dan akhirnya, di sektor 4 yang menentukan kecepatan puncak menuju garis finish, Quiles kembali mendominasi. Data sektor yang terdistribusi ini membuktikan bahwa kekuatan setiap pembalap sangat spesifik. Belum ada pembalap sempurna yang bisa menyatukan semua sektor menjadi satu putaran tanpa celah. Namun, para analis melakukan sebuah eksperimen. Apa yang terjadi jika kita menggabungkan catatan waktu terbaik dari setiap sektor yang dibuat oleh berbagai pembalap hari itu? Hasilnya membuat semua orang terdiam. Angkanya menyentuh 1 menit 43,557 detik. Itu bukan sekedar cepat, itu adalah rekor dunia baru. Namun, kenyataan pahitnya adalah tidak ada satupun pembalap yang mampu melakukan itu dalam satu lap utuh. Setidaknya belum untuk saat ini. Lonjakan performa di hari kedua ini menunjukkan transisi besar dalam program tes setiap tim.
Jika hari pertama adalah tentang mencari feeling dan setelan dasar, hari kedua adalah tentang simulasi kualifikasi, ban baru, bahan bakar minim, dan nyali maksimal. Para pembalap mulai menekan hingga batas limit motor mereka. Kita melihat bagaimana motor-motor Moto3 Lini bergoyang hebat saat keluar dari tikungan terakhir karena tenaga mesin yang dipaksa bekerja maksimal. Cengkraman aspal Jerez yang mulai optimal memberikan kepercayaan diri semu yang seringkali berakhir dengan risiko tinggi. Setiap tim kini masuk ke fase simulasi time attack. Mereka tidak lagi hanya memutar sirkuit untuk mencari data daya tahan. Mereka sedang berlatih untuk merebut pole position. Dan di tengah ledakan catatan waktu ini, posisi Veda Pratama yang hanya terpaut 1,038 detik dari Quiles mulai terlihat seperti sebuah ancaman yang nyata. Sebab ada satu faktor yang belum diperhitungkan oleh banyak orang saat melihat hasil tes sendirian di lintasan. Faktor yang selalu menjadi kunci di kelas Moto3. Bagi penonton awam, posisi 17 mungkin terlihat biasa saja. Tapi di Moto3, selisih 1 detik dalam sesi time attack sendirian adalah modal yang sangat kuat untuk bertarung di grup depan saat balapan berlangsung. Kenapa? Jawabannya adalah slipstream. Di kelas Moto3, kecepatan rata-rata saat berada dalam rombongan akan jauh lebih tinggi dibanding saat memacu motor sendirian. Veda Pratama dengan catatan waktu 1 menit 44 detiknya secara teknis sudah memegang tiket emas untuk bertarung di grup 15 besar. Jika ia bisa mempertahankan konsistensi ini dan memanfaatkan aliran udara dari pembalap di depannya, selisih 1 detik itu akan menguap dalam sekejap. Di garasi Honda Tim Asia, suasana mulai berubah menjadi optimisme yang terukur. Peningkatan 1,6 detik Veda bukan sekedar keberuntungan. Itu adalah hasil dari perubahan gearing ratio yang tepat dan adaptasi terhadap ban Pirelli yang mulai menyatu dengan gaya balapnya. Veda kini bukan lagi murid yang belajar, ia mulai menjadi pemangsa yang siap memberikan kejutan. Namun, tes tetaplah tes. Dan ada satu hal yang tidak bisa disimulasikan di sesi tes manapun. Tekanan saat 26 pembalap berebut masuk ke tikungan pertama di hari balapan nanti. Tes Jerez 2026 telah berakhir, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Maximo Quiles mungkin memegang rekor hari ini, tapi ia tahu bahwa di belakangnya 14 pembalap lain bernapas tepat di lehernya dengan selisih kurang dari 1 detik. Bagi Veda Pratama, perjalanan ini baru saja dimulai. Kurva pembelajarannya yang menanjak tajam menjadi sinyal bagi publik Indonesia bahwa mereka memiliki petarung sejati di level dunia. Namun di kejuaraan paling bergengsi ini, konsistensi adalah segalanya. Satu hari yang gemilang bisa dengan mudah dihapus oleh satu kesalahan kecil di seri pembuka. Layar monitor di pedok kini telah dimatikan. Motor-motor mulai dimasukkan ke dalam peti untuk dikirim ke seri pertama. Tapi ketegangan itu tetap tertinggal di aspal Jerez. 15 pembalap dalam 1 detik. Rekor dunia yang hancur. Dan seorang belalang sembah yang baru saja menemukan sayapnya. Satu hal yang pasti, musim Moto3 2026 tidak akan berjalan dengan tenang. Karena ketika lampu start padam nanti, mereka tidak lagi bertarung melawan waktu. Mereka bertarung untuk bertahan hidup di tengah